421-421-409. Saya dari Rombel 8. Saya akan menjelaskan tentang subjek hukum internasional. Sebelum kita mengetahui apa saja subjek hukum internasional, mari kita cari tahu dulu apa itu pengertian dari hukum internasional. Pengertian hukum internasional. Hukum internasional dibedakan menjadi dua, yaitu hukum internasional publik dan hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Sedangkan hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara atau hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Perbedaan keduanya terletak dalam sifat hukum hubungan atau persoalan yang diaturnya atau objeknya. Setelah kita mengetahui pengertian hukum internasional, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional. Yang pertama adalah negara. Negara adalah subjek hukum internasional dalam arti klasik, dan telah demikian halnya sejak lahirnya hukum internasional. Bahkan hingga sekarang pun masih ada anggapan bahwa hukum internasional itu pada hakikatnya adalah hukum antar negara. Dalam suatu negara federal, yang menjadi pengemban hak dan kewajiban subjek hukum internasional adalah pemerintah federal. Akan tetapi, ada kalanya konstitusi federal memungkinkan negara bagian mempunyai hak dan kewajiban yang terbatas atau melakukan hal yang biasanya dilakukan oleh pemerintah federal. Yang selanjutnya adalah Tahta Suci. Tahta Suci atau Vatikan merupakan suatu contoh dari suatu subjek hukum internasional yang telah ada sejak dahulu di samping negara. Hal ini merupakan peninggalan-peninggalan atau kelanjutan sejarah sejak zaman dahulu ketika Paus bukan hanya merupakan kepala gereja Roma, tetapi memiliki pula kekuasaan duniawi. Tahta Suci merupakan suatu hukum dalam arti yang penuh dan sejajar kedudukannya dengan negara. Selanjutnya ada Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional yang berkedudukan di Jenewa mempunyai tempat tersendiri atau unik dalam sejarah hukum internasional. Boleh dikatakan bahwa organisasi ini sebagai suatu subjek hukum yang terbatas, lahir karena sejarah walaupun kemudian kedudukannya atau statusnya diperkuat dalam perjanjian dan kemudian konvensi-konvensi Palang Merah. Sekarang, Palang Merah Internasional secara umum diakui sebagai organisasi internasional yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum internasional walaupun dengan lingkup yang sangat terbatas. Selanjutnya adalah organisasi internasional. Organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional sekarang tidak diragukan lagi, walaupun pada mulanya belum ada kepastian mengenai hal ini. Organisasi internasional seperti Perikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan Organisasi Buruh Indonesia atau ILO mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional yang merupakan semacam anggaran dasarnya. Berdasarkan kenyataan ini, sebenarnya sudah dapat dikatakan bahwa PBB dan organisasi internasional semacamnya merupakan subjek hukum internasional. Selanjutnya, orang perorangan atau individu. Manusia sebagai individu juga termasuk dalam subjek hukum internasional. Dalam perjanjian Versailles tahun 1919 yang mengakhiri Perang Dunia I antara Jerman dengan Inggris dan Perancis dengan masing-masing sekutunya, sudah terdapat pasal-pasal yang memungkinkan orang perorangan mengajukan perkara ke hadapan Mahkamah Arbitrase Internasional. Yang selanjutnya adalah pemberontak. Menurut hukum perang, kelompok pemberontak dapat menjadi subjek hukum internasional jika telah terorganisir menaati hukum perang, memiliki wilayah yang dikuasai, memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, dan menentukan nasibnya sendiri, menguasai sumber daya alam di wilayah yang dikuasainya, dan memilih sistem ekonomi, politik, dan sosial sendiri. Sekiranya cuma itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya.